Ready ya? Oke, kita mulai teman-teman dan nama Tuhan Yesus nggih, lancar. ...84 tahun sudah kita lewati perjalanan hidup sebagai persekutuan orang percaya. 84 tahun sudah kita lewati lorong-lorong dan liku-liku kehidupan untuk memelihara iman dan pengharapan. 84 tahun sudah kita saling mendukung dalam doa dan harapan, serta bertahan sebagai sebuah persekutuan. Hari ini kita berada di ruas waktu perjalanan yang merupakan tonggak kehidupan kita sebagai gereja. Kinilah saat kita menghitung seberapa banyak berkat dan kasih karunia Sang Kepala Gereja yang senantiasa menggendong kita sehingga kita sampai pada hari ini dan menjadi sebagaimana yang kita nikmati sampai hari ini. Marilah jangan kita lihat seberapa kita telah setia kepada Dia, melainkan betapa Ialah yang setia dan telah menghantar kita sampai pada hari ini. Bersorak-sorelah bagi Tuhan, karena Ia telah melakukan perbuatan yang ajaib. Dengan kuasa-Nya Ia telah memberkati, menuntun dan menyertai perjalanan gerejanya, yakni GKJ Kelampok.
melewati pergumulan dan kesulitan. Terpujilah Allah yang Maha Kasih. Kasih Tuhan yang melampaui akal manusia berkenan memakai gerejanya untuk ikut menyatakan karyanya. Terpujilah Allah yang Maha Kasih. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Kiranya menyertai saudara juga. Pada Minggu Advent 3 ini, kita memperingati hari ulang tahun GKJ Kelampok yang ke-84. Gereja dalam tugas panggilannya untuk mewartakan kasih Allah semakin mempunyai tantangan berat. Desakan hidup yang tinggi semakin membuat manusia menyibukkan diri dengan berpikir, apa yang sudah aku dapat? Dan lupa bahwa semestinya kita lebih berpikir, apa yang sudah aku berikan? Masihkah kita mempunyai tekad dan semangat untuk melanjutkan perjuangan ini? Karya pelayanan ini datangnya dari Allah. Karena sebenarnya kita bukan apa-apa di hadapannya. Kita yakin bahwa Ia yang memulai pekerjaan baik akan meneruskannya hingga akhir zaman. Ia menyertai kita untuk melewati masa-masa sukar ini. Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku
padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Ketika kami mempunyai niat untuk menapaki lewat jalan cinta kasih-Mu, namun keinginan pribadi kami menghempaskan niat ini. Ampunilah kami ya Tuhan. Ketika kami bertekad untuk membuka rasa bagi jerit sesama dan menggandeng semua orang dengan hati yang dilandasi cinta kasih, namun ambisi dan hasrat untuk berjuang demi kepentingan pribadi kami telah menindas dan mengalahkannya. Ampunilah kami ya Tuhan. Ketika kami hendak menggerakkan tangan, menolong dan membangun relasi dengan semua orang, namun keengganan untuk berbagi telah menjadikan kami meniadakannya. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami sering menjadi buta, tuli, dan tak peduli kepada erangan, ratapan, dan keputusasaan sesama. Kami sering tidak mampu membangun sebuah persaudaraan sejati karena terhalang tembok-tembok pemisah yang kami bangun sendiri. Tuhan, ampunilah dosa dan perbaharuilah mentalitas kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai komunitas
beriman, kita telah bersama mengakui segala kekurangan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan yang telah mempersatukan kita di dalam sebuah pesiarahan iman melalui persekutuan Gereja Kristen Jawa Kelampok adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang menyayangi, Tuhan yang mencintai kita, akan memberikan kekuatan penghiburan bagi kita. Berita anugerah Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15, bukti nyata dan juga menjadi panggilan kita sebagai orang-orang yang beriman di dalam satu komunitas. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudara-saudara yang terkasih, berita anugerah yang telah kita terima menjadi kekuatan bagi kita. Oleh sebab itu kita akan bersama-sama meresponinya dengan meyakini bahwa di dalam kebersamaan yang utuh, karya dan mukjizat Tuhan pasti ada di tengah pergumulan kita bersama. Mukjizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan.
bertambah 1 tahun usiamu. Ku doakan bahagia selalu untukmu, tercapai segala cita-citamu. Selamat ulang tahun ku ucapkan untukmu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, gerejaku. Shalom, kami keluarga Pendeta Andreas mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Kelampok yang ke-84. Kiranya tumbuh di dalam pelayanan dan dalam kebersamaan. Amin. Dadah. Di keluarga Pendeta Yesus Karib di Prasetyo ucapkan selamat ulang tahun yang ke-84 bagi seluruh keluarga GKJ Kelampok. Mari kita mensyukuri berkat Tuhan sampai hari ini, dan mari kita terus mengabdikan diri melayani kepada Tuhan dan sesama. Amin. Sedaya warga wilayah Derik ngaturaken sugeng ambal warsa GKJ Kelampok ingkang kaping 8 sekawan. Mugi-mugi Gusti Yesus berkahi kita sedaya senajan kawontenan pandemi ingkang mekaten. Mugi-mugi pandemi menika cepet ical saking dunia menika. Matur nuwun Gusti berkahi. Amin. Saya Marsono mewakili jemaat wilayah Derik mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Kelampok yang ke-84 tanggal 13 Desember 2020. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kami berdua mewakili Komisi Pemuda GKJ Kelampok mengucapkan Selamat ulang tahun GKJ Kelampok yang ke-84. semoga semakin solid semangat dalam melayani Tuhan dan sesama. Kami juga mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru bagi seluruh warga jemaat GKJ Kelampok. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini hari ulang tahunmu, bertambah 1 tahun. Mari saudara-saudara kita bersama bersepakat menundukkan hati untuk memohon penyertaan Tuhan sebelum kita mendengarkan pewartaan sabdanya. Kita berdoa. Kami yang terhimpun di dalam satu rasa penuh pengharapan karena kami merayakan Advent yang ketiga, dan juga satu asa di dalam kebersamaan kami. Melalui setiap peristiwa yang boleh terjadi di tengah gereja ini, kami hendak mensyukurinya. Dan melalui pewartaan sabda yang akan kami terima bersama, kami hendak menundukkan diri kami, agar jelaslah kebersamaan kami merupakan kebersamaan yang dilandasi oleh firman Tuhan, kebersamaan yang selalu kuat. Berkatilah kami ya Tuhan, kami yang akan mendengar. Tuhan berikan kekuatan untuk memahami,
mengerti dan juga menyatakannya. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan di dalam kelemahan dan dosanya, Tuhan sempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 6 sampai 8 dilanjutkan ayat 19 sampai 28 menjadi bagian yang akan kita refleksikan pada pewartaan sabda saat ini. Yohanes pasal pertama ayat 6 sampai 8 dilanjutkan ayat 19 sampai ayat yang ke-28. Saya bacakan untuk kita semua. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis engkau dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang tekun mendengarkan dan memelihara sabdanya. Maranatha. Selamat pagi ataupun selamat siang, sore, juga malam, kapanpun saat saudara-saudara menyaksikan channel ini. Hari ini kita bersama berbahagia karena GKJ Kelampok berulang tahun, bertepatan dengan perayaan Advent yang ketiga. Ada sebuah makna syukur dan harapan. Ada sebuah makna sejarah dan hari depan. Karena ketika kita ulang tahun, selalu kita bicara tentang penyertaan Tuhan sepanjang kita hidup, dan itulah yang menjadikan kita kuat untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Dan Advent 3 adalah Advent yang penuh dengan pengharapan. Advent yang kita maknai sebagai minggu-minggu di mana kita akan semakin dekat dengan Sang Terang. Dan menurut saya ini adalah sebuah hari yang istimewa, tanggal 13 Desember bertepatan dengan Advent yang ketiga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan mengawali sabda Tuhan ini dengan bertanya, apakah Bapak Ibu pernah mengalami penasaran? Pernah nggih? Penasaran
apa yang dirasakan ketika panjenengan penasaran? Rasanya bagaimana? Kepo. Ya. Rasanya kepingin tahu banget, lalu segala upaya dilakukan. Kepingin memahami, kepingin merasakan, macam-macam. Apa, tergantung apa yang sedang dijadikan objek penasaran itu. Dan kalau penasaran itu tidak terpenuhi, maka itu akan mengganggu batin kita, akan mengganggu pikiran kita, dan kita terus bertanya-tanya, sebenarnya ada apa sih? Atau sebenarnya bagaimana sih rasanya? Atau sebenarnya bagaimana sih kejadiannya? Begitu kira-kira. Akan dikejar terus. Itulah suasana batin orang yang penasaran. Nah, di dalam bacaan kita itu ada orang-orang yang penasaran. Ada orang-orang yang diutus. Orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk datang menanyakan, itu kok ada sosok baru yang begitu terkenal? Siapa sih dia? Minggu lalu kita bicara tentang Yohanes Pembaptis yang muncul, dan minggu ini kita berlanjut setelah muncul menjadi terkenal, dan itu menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Mereka mencari tahu, mereka berupaya untuk bertanya, mereka menggali dulu dengan pertanyaan, siapa engkau? Lalu karena pada waktu itu Yohanes Pembaptis tahu apa yang sedang mereka rindukan, 400 tahun mereka menantikan sosok penyelamat Mesias, maka Yohanes Pembaptis dengan tegas mengatakan, aku bukan Mesias. Wah, mereka tambah galau, mereka tambah ingin tahu, oh ternyata bukan Mesias. Lalu siapa engkau? Apakah engkau Elia? Bukan. Apakah engkau nabi? Juga bukan. Lalu mereka mencoba untuk mendesak Yohanes, karena mereka memang harus laporan kepada yang mengutus hasil dari investigasi penasaran itu. Lalu katakanlah sebenarnya siapa dirimu? Dan Yohanes Pembaptis menjelaskan bahwa ia hanyalah seorang pembuka jalan bagi hadirnya sosok Mesias yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, di balik kegelisahan mereka, di tengah proses penasaran mereka, ternyata kita melihat bahwa banyak orang pada waktu itu gagal fokus. Mereka salah fokus, salah menilai. Bukan itu Mesiasnya. Jadi ini tidak mengatakan bahwa sesuatu yang menjadi penasaran jika tidak dikonfirmasi dengan baik, maka bisa membuat siapapun gagal fokus. Nah, Yohanes mengembalikan apa yang semestinya menjadi fokus mereka. Mereka berjumpa dengan orang yang tepat, mereka berjumpa dengan sosok yang sangat baik, sehingga mereka akhirnya kembali kepada fokus mereka. Bukan aku Mesiasnya, tetapi Dia, Sang Kristus yang akan datang setelah aku. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang tema pada hari ini, yaitu bersaksi tentang karya Sang Terang, itu juga tidak begitu mudah untuk merefleksikannya, karena kita harus tahu betul fokus tentang kesaksian yang seperti apa yang mau kita sampaikan. Kalau
kalau kita mau bersaksi tetapi kita tidak fokus pada apa yang mau kita persaksikan, maka kita bisa jadi salah fokus. Kita bisa jadi menerima berita yang tidak benar, kita bisa jadi orang-orang yang justru tidak berkenan, karena sebenarnya bukan itu yang diperkenan Tuhan untuk kita persaksikan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Minggu Advent yang ketiga ini dan juga sekaligus dari perayaan Ultah Gereja Kristen Jawa Kelampok, umat dipanggil untuk terus mempertahankan fokus mereka. Saat ini umat diperhadapkan dengan banyak penasaran yang melimputi batin mereka tentang pandemi ini. Sejatinya masih banyak yang bertanya, apakah kita bisa kembali ke seperti dulu lagi? Itu masih ada harapan-harapan umat untuk besok kita akan kembali beribadah, berdampingan, berkerumun, dan seterusnya. Itu tentu jadi penasaran tersendiri. Lalu tentang gejala-gejala COVID yang mengalami pergeseran, perubahan, dan seterusnya, itu juga orang makin penasaran, jane virus apa sih? Lalu sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan? Belum lagi soal situasi politik. Beberapa hari lalu kita mendengarkan ada kesaksian polisi dan kesaksian pihak yang lain berbeda tentang kronologis kejadian penembakan. Banyak sekali kita dilimputi saat-saat ini, akhir-akhir ini, dengan rasa penasaran. Dan mungkin juga banyak umat yang tidurnya sampai tidak tenang karena tidak mendapatkan kepastian jawaban. Nah, dalam hal atau dalam suasana yang demikian, mari Bapak Ibu kita tetap menjaga fokus. Fokus apa? Fokus tentang karya Allah yang sudah, yang sedang, dan akan terus berjalan. Kita yakin bahwa di tengah-tengah pandemi dan di tengah-tengah suasana politik negeri ini, Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang baik untuk kehidupan kita bersama. Allah sedang terus mengamati proses yang dilakukan oleh anak-anaknya. Apakah kita setia? Apakah kita tetap menjaga fokus? HUT GKJ Kelampok semestinya makin menyadarkan kita semua bahwa Allah yang selama ini kita sembah adalah Allah yang berkarya dalam segala situasi. Berapa kali GKJ Kelampok mengalami krisis, kesulitan? Berapa kali kita bersama-sama menangis, tetapi di sana Allah tetap bersama dengan kita, dan kita dipakainya untuk menjadi alat untuk terus berjalan bersama di dalam pesiarahan iman ini. Banyak juga yang penasaran tentang GKJ Kelampok, mungkin tentang bagaimana fungsi gereja ini ke depan. Apakah nanti tetap menjadi fungsi gereja yang bisa dihuni oleh umat beribadah, ataukah ini hanya sebagai simbol berkaitan dengan pandemi, atau tentang strategi pelayanannya? Ke depan masih banyak hal yang perlu kita respon dan kita jawab. Biarlah rasa penasaran itu mewarnai hati kita. Biarlah rasa penasaran itu seperti sebuah rindu yang terus kita upayakan untuk pada akhirnya nanti kita akan menemukan jawabannya. Asalkan kita semua tidak sampai gagal fokus dan tetap menempatkan Allah di atas segala kejadian yang saat ini kita alami. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Jawa Kelampok, dan selamat merayakan pengharapan di dalam Advent yang ketiga ini. Amin. Tuhan memberkati kita.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku sekalian yang saya kasihi, tumpeng yang ada di hadapan kita merupakan lambang keberserahan diri umat kepada pemeliharaan Allah. Saya ibaratkan bagian bawah yang berisi macam-macam itu adalah aneka rasa, aneka peristiwa, aneka kejadian yang ada, yang telah, yang sedang, dan yang akan terus kita alami bersama. Ada pedes karena ada cabenya, ada enak, gurih, lezat, ada telur puyuhnya, ada minyak, macam-macam. Dan rasa itu dibiarkan ada untuk saling membaur. Rasa itu dibiarkan ada untuk bersama-sama di dalam satu komunitas. Dan yang pasti, di balik banyaknya rasa dan di tengah-tengah kejadian peristiwa yang beraneka macam rasa itu, ada satu tujuan yang sama. Semuanya dibawa mengerucut untuk terarah kepada Sang Ilahi, terarah kepada sumber damai yang mampu untuk mematahkan ego kita, yang mampu untuk menjadikan kita mau berkorban menyelaraskan diri satu dengan yang lain. Dan marilah kita hayati tumpeng ini sebagai bagian simbol dari perjalanan hidup kita bersama. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Firman Tuhan untuk mendasari persembahan kita pada saat ini terambil dari Roma 11 ayatnya yang ke-36, yang demikian bunyi firman-Nya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jalannya persembahan teriring lagu dari NKB 133 bait yang pertama dan yang kedua. Selamat memberikan persembahan. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Syukur atas bunga mawar harum ia tak terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah, Sang sumber berkat dan kekuatan kami. Saat ini kami bersyukur dalam masa, situasi, dan kondisi pandemi, yang mana harus berbatas jarak dan tempat di antara kami. Kami tetap dipersatukan, diperjumpakan dalam ibadah secara online. Dan dalam ibadah ini ya Allah, kami rindu berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Memohon kehadirat-Mu ya Allah untuk segala peristiwa, segala situasi dan kondisi yang boleh terjadi menimpa bangsa kami. Terkhusus untuk pandemi COVID yang sampai saat ini belum juga usai. Kiranya Roh-Mu yang akan bekerja dan menolong melalui setiap upaya yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin bangsa kami, pelayan-pelayan bangsa kami, dan kiranya bangsa kami boleh kembali dipulihkan. Kami sebagai anak bangsa, biarlah kami terus taat dan tunduk sebagai wujud dari bakti kami. Ya Tuhan, selanjutnya kami berdoa untuk Rumah Sakit Emmanuel dan TK SD Kristen, dua yayasan yang selalu berdampingan dengan kami, kiranya senantiasa dimampukan untuk menjadi saksi-Mu di setiap karya dan pelayanannya. Tuhan yang Maha Baik, kami berdoa untuk GKJ Kelampok yang di dalamnya ada pelayan-pelayan-Mu, pendeta, majelis, komisi-komisi, tim, panitia, tenaga administrasi dan pekarya gereja. Kiranya Engkau tetap ikat kami dengan kuasa-Mu ya Allah, dan kami terus dimampukan
untuk saling bergandeng tangan, bersinergi dalam melaksanakan tugas pelayanan kami. Demikian dengan seluruh jemaat ya Tuhan, biar waktu lepas waktu boleh semakin bertumbuh dalam iman dan pengharapan kepada Kristus. Ya Bapa, hari ini kami boleh bersuka cita, menghayati, memperingati hari ulang tahun GKJ Kelampok yang ke-84. Sujud syukur kami ya Allah kepada Engkau. Engkau telah berkenan mengantar kami sampai pada hari ini. Kiranya GKJ Kelampok tetap dimampukan untuk berefleksi, melaksanakan tugas panggilannya, mewartakan kasih Allah dalam setiap situasi kondisi yang harus kami hadapi. Tuhan kiranya tetap menolong dan menopang serta menggendong kami. Ya Allah, dalam kesukacitaan saat ini, kami rindu berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang saat ini mengalami lemah tubuh, baik yang lanjut usia ataupun yang sakit, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Engkau jamah dengan roh kekuatan-Mu ya Allah. Engkau menjadi penolong dan penopang bagi setiap kelemahan mereka. Bapa yang baik, kami telah diberikan kesempatan memberikan persembahan bagi Engkau sebagai ungkapan syukur kami atas kelimpahan berkat-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan sucikan, biarlah persembahan kami berguna hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Allah, terima kasih atas firman yang sungguh indah yang sudah boleh kami dengar hari ini. Pimpin hati, pikiran, dan langkah hidup kami untuk kami boleh mewujud nyatakan sabda firman-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar lagi ibadah ini akan usai. Kami tetap mohon penyertaan dan berkat-Mu ya Allah bagi seluruh jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kiranya damai sejahtera Tuhan mengalir di setiap sisi kehidupan kami. Seluruh doa dan permohonan kami ini kami naikkan ke hadirat-Mu di dalam nama Kristus Yesus Sang Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Warta Jemaat 13 Desember 2020. Yang pertama, pelayanan ibadah. Mempertimbangkan perkembangan situasi pandemi COVID-19, Majelis GKJ Kelampok memutuskan ibadah Minggu dan ibadah Natal dilayani secara online. Kebaktian bersama keluarga di rumah masing-masing. Hingga waktu yang belum bisa ditentukan. Ibadah live streaming pukul 07 di channel YouTube Multimedia GKJ Kelampok. Mohon perhatian dan dukungan doa segenap warga jemaat. Yang kedua, rangkaian ibadah HUT masa Advent dan Natal GKJ Kelampok tahun 2020. Minggu Advent pertama sampai Minggu Advent kedua, tanggal 29 November 2020 sampai 20 Desember 2020. Ibadah HUT GKJ Kelampok ke-84 hari ini Minggu 13 Desember 2020 dilayani secara online di persembahan mingguan 1 dan 1 syukur HUT GKJ Kelampok. Ibadah Natal hari Jumat 25 Desember 2020 akan dilayani secara online. Ada persembahan 1 syukur Natal. Mohon perhatian dan dukungan doa segenap warga jemaat. Untuk ibadah HUT GKJ Kelampok pada pagi hari ini tidak bisa dilaksanakan secara live streaming, tetapi akan di-share melalui video YouTube rekaman di sore atau siang hari nanti. Yang ketiga, teknis pengumpulan persembahan. Majelis telah menyiapkan teknis pengumpulan persembahan bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan. Yang pertama, transfer ke rekening BRI atas nama GKJ Kelampok nomor 6624 01 02 3417 535
Kemudian menghubungi majelis wilayah atau Bu Yosi terkait rincian persembahan yang diberikan. Yang kedua, dititipkan kepada majelis wilayah. Yang ketiga, dititipkan di kantor sekretariat. Yang keempat, sesuai kesepakatan di wilayah masing-masing. Mohon perhatian dan dukungan segenap jemaat. Warta yang keempat, pelayanan peneguhan pemberkatan pernikahan dan pemberkatan perkawinan. Pelayanan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan atas diri Ibu Sumirah, wilayah Blara, dengan Bapak Novi Ardian, Pongai, wilayah Genesaret, yang sedianya akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Desember 2020, ditunda sampai waktu yang belum bisa ditentukan karena terkendala proses administrasi catatan sipil. Mohon perhatian segenap warga jemaat. Yang kelima, atestasi. Majelis mengirim surat keterangan pindah atau atestasi ke GKJ Sidarja atas diri Bapak Trigunanto, Ibu Desi Setianingsih, Tobias Raditya Sebastian, Abel Moses Sebastian, wilayah Laodikia. Mohon perhatian segenap warga jemaat. Yang keenam, aksi sosial. Majelis Bidang Diakonia akan mengadakan aksi sosial berupa pembagian sembako kepada tukang becak dan masyarakat kurang mampu di sekitar lingkungan gereja pada hari Kamis 24 Desember 2020. Mohon dukungan doa segenap warga jemaat. Yang ketujuh, sakramen pelayanan baptis. Majelis menerima surat masuk. Yang pertama, permohonan pelayanan baptis anak atas nama Manuel Prama Yoga Aprilio, putra Bapak Suswantoro dan Ibu Rema Eki Agustina, wilayah Salom. Kriserani Tries Putri, Kriseraniki Tekun, Kriseraniki Yowan Pancaligar, putri Ibu Rasmini, wilayah Kecitran. Yang kedua, permohonan pelayanan baptis dewasa atas diri Saudara Kris Hartoyo Seloputro, wilayah Kecitran. Pelayanan sakramen baptis akan dilaksanakan pada hari Minggu 27 Desember 2020. Bagi segenap warga jemaat yang ingin mengikuti pelayanan sakramen baptis, dapat menghubungi Bu Yosi untuk pengambilan formulir. Formulir yang sudah diisi dapat dikumpulkan paling lambat tanggal 18 Desember 2020. Mohon perhatian dan dukungan segenap warga jemaat. Yang kedelapan, PMGI GKJ Kelampok ke-34 akan dilaksanakan pada hari Minggu 14 Februari 2021. Komisi Panitia dan tim mohon menyediakan laporan kegiatan tahun 2020 dan program tahun 2021 disesuaikan dengan kondisi pandemi. Dikirim ke email gkj.kelampok@yahoo.com paling lambat tanggal 13 Desember 2020. Mohon perhatian dan kerjasama dari Komisi Panitia dan tim GKJ Kelampok. Terima kasih. Berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat.
Saudara, setelah kita menghayati masa lalu kita sebagai persekutuan GKJ Kelampok, di mana kita menjadi sadar akan kegagalan-kegagalan kita di satu sisi, dan kasih setia Tuhan yang senantiasa meneguhkan kita dalam perjalanan kita sebagai gereja, serta panggilan kita untuk terus-menerus berkarya dalam karya dan pelayanan, maka marilah kita menegaskan kembali sikap kita sebagai pengarah kehidupan kita di masa datang dengan pengakuan yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudaraku, pergilah dan jalanilah kehidupan selanjutnya sebagai gereja yang sadar, sebagai gereja yang hidup di atas dasar berkat, sehingga semangat hidup yang saudara jalani adalah hidup menjadi bermakna dan menjadi berkat. Ya, mulai hari ini kami ingin hidup bermakna menjadi berkat bagi setiap orang. Bersatulah dalam kasih dan pelayanan, serta robohkan tembok-tembok keangkuhan, pementingan diri dan ambisi pribadi. Kami ingin menghayati apa artinya hidup bersaudara dengan siapapun. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Bapa Surgawi yang hadir dalam karya Sang Kristus dan berkarya dalam hati lewat karya Roh Kudus, memberikan kekuatan dan kemampuan kepada saudara untuk menyatakan cinta kasih dalam membangun relasi yang benar dengan sesama. Amin.